Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa auduha adilata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarahinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadahinahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatnal lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil aghniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami muliakan, panitia penyelenggara tabligh akbar dan momentum ukhuwah Islamiyah, Badan Kemakmuran Masjid Siti Aisyah Provinsi Jawa Tengah, imam rawatib, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada saat ini alhamdulillahirabbil alamin kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat. Kita masih boleh menghirup udara dengan bebas, pertanda kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. La tasalu qudama afdin yaumal qiyamati min baini yadayillahi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang akan ditanya, an umri fima afna, umurmu dengan apa engkau habiskan. Tidak ditanya ada berapa banyak aset yang kita miliki di dunia. Tidak ditanya juga pangkat dan jabatan selama kita ada di dunia. Yang ditanyakan ialah umurmu dengan apa engkau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, bahkan jasad di dalam tanah pun dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan apa engkau rapuhkan. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa engkau gunakan. Kompetensi ilmu apa saja yang kita amalkan di dunia semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Cuma 4 pertanyaan. Bukan berarti bahwa Islam melarang kita untuk mengejar pangkat, jabatan dan harta. Tetapi ada filter, ada standarisasi, ada kode etik yang perlu kita lalui sebagai orang beriman.
Di hari-hari terakhir ini apalagi kita lihat, saya minta tolong di fullkan lagi nih sound system ini. Minta tolong volumenya di fullkan lagi. Apalagi di hari-hari ini kita lihat beberapa minggu terakhir ini, isu yang beredar itu tidak ada lain, relevan sekali dengan apa yang dibaca imam tadi. Walan tardo ankal yahud wala nasoro hatta tatabi'a miladahu. Saya berulang-ulang berdakwah di mana-mana di seluruh Indonesia, selalu mengatakan, dari awal saya memeluk Islam sudah saya katakan, pertarungan abadi antara hak dan batil bukan terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, tetapi pertarungan abadi sudah terjadi ketika Allah menetapkan kebenaran di muka bumi ini, mengutus para nabi. Saat itu pula terjadi pergulatan antara hak dan batil. Jadi ini tidak akan berakhir kecuali kiamat. Liga-liga Arab, Suriah, Irak, bahkan negara-negara Afrika yang berbasis Islam sudah porak-poranda. Satu lagi sasaran yang paling empuk. Kalau ini sudah hancur, benar kata Nabi SAW, Islam itu tinggal nama. Dikenal oleh dunia, Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Bahkan Muslim terbaik di dunia adalah Indonesia. Yang menghancurkannya betul dalam buku Muhammad Abduh, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Kafir ini tidak pernah di depan, kafir ini di belakang layar. Karena dari zaman dulu sampai sekarang kafir sudah berpikir. Dan dalam catatan sejarah, orang-orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam perdebatan, pergulatan argumen sains. Kafir nggak pernah menang. Lalu bagaimana caranya supaya Islam ini hancur? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya di Al-Quran ada dua makhluk yang bahaya. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mamatu jahannamu wa bi'sal masih. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah orang-orang wal munafikin. Wal munafikin itu golongan makhluk manusia yang mengaku beragama Islam, mengaku hanya di mulut, tapi dalam perbuatan dia pengkhianat. Dia suka bahkan secara terang-terangan menjatuhkan, menjustis, bahkan membunuh saudara Muslim. Kadangkala saya kalau masuk masjid ada orang yang muka ekstrim sama saya karena menganggap ini kan dari kafir, jadi kita tunjukkan. Percuma kau tunjukkan begitu, di sana kau kalau mau begitu tunjukkan kepada Wiranto. Nah, itu salah. Kalau sama Ustadz Yahya salah, sama dengan ente kasih muka sama Umar bin Khattab begitu. Loh, kita ini kan dikepung sekarang. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ 15 tahun lalu terbukti sekarang. Kata beliau, kita ini bagaikan buih di lautan, banyak tetapi tidak berdaya, dikepung dari segala arah.
Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini, satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau nggak pernah ucapkan bela sungkawa. Itu dilupakan oleh media, tapi Yahya Waloni tak lupa. Saya tak pernah lupa. Kelebihan beliau itu. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno. Di Wamena yang lari, yang dicincang, yang ditombak, yang dipanah, nggak ada komentar. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan muncul mana yang emas, mana yang imitasi, mana yang Muslim, mana yang munafik. Kita bicara di dalam dulu. Kalau kami yang dari kafir masuk Islam dijamin 1000% tidak akan goyah konsep keimanan yang kami miliki. Karena kami ini dari sudut pandang antropologi budaya, apalagi saya orang Manado, sulit sekali untuk mendapat petunjuk memeluk Islam. Berat. Tapi karena sifat orang Manado itu Europe style, gaya mereka itu gaya Eropa, cara hidup mereka itu hura-hura, cara hidup mereka itu jauh dari kebangkitan, kemenangan hidup di akhirat. Makanya kalau ada yang masuk Islam, saudaranya nggak peduli. Contoh Angelina Sondak, itu bapaknya profesor, rektor Universitas Samratulangi, Unsrat Manado. Nggak peduli Angie masuk penjara dan beragama Islam, tapi dibully oleh kafir. Wah, itu karena kau menyangkal Yesus. Iya kan? Karena kau menyangkal Yesus, kau mendapat musibah. Allahu Akbar. Menyangkal atau tidak menyangkal, yang namanya musibah itu selalu menyertai manusia dimanapun berada. Yang pasti hanyalah satu, kematian. Jadi sulit bagi kami untuk menembus gerbang hidayah itu. Berat. Karena dari kecil sudah dididik dengan studi Holland Spregen, sudah dididik oleh Belanda dari Sondag School, katekismus sampai menjadi pendeta. Benteng yang begitu kuat dalam kekafiran, sulit dirobohkan. Lalu orang tanya, apa alasan saya masuk Islam? Oh, saya nggak pernah masuk Islam. Islam yang masuk ke dalam saya. Ini tuh beda. Kalau masuk Islam biasanya cuma karena mau kawin. Kalau orang masuk Islam biasanya cuma ikutan. Itu masuk Islam. Asal sudah ketemu dengan apa yang ia niatkan, sudah boleh keluar lagi. Tapi kalau orang yang Islam masuk ke dalamnya, itu pilihan dari siapa? Allah. Al-Baqarah dan Quran Surah An-Nur itu kontras. Di Al-Baqarah bilang begini, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Saya jadi hati-hati bicara karena sound system. Susah saya meledak, takut saya. Dia tak keluar suaranya. Ini Al-Baqarah. Sekalipun engkau meyakinkan Muhammad, orang kafir la yu'minun, tidak akan beriman. Itu dalam Al-Baqarah versi mu'alaf. Versi mu'alaf. Ini mu'alaf. Karena di kamus besar bahasa Arab, mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya dan istri anak-anak tidak ada yang bujuk.
berarti bukan jelas ya? Sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Itu Islam. Islam bi ilmi. Islam itu ilmu. Al ilma bil kasab labi nasab. Islam itu ilmu. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab. Satu itu. Jadi tidak jadi ukuran. Antum duluan Muslim dibanding Yahya Waloni, belum jadi ukuran. Bukan jadi ukuran. Ukurannya di mana? Bangunan Masjid Siti Aisyah ini kuat, saya yakin 1000% karena pondasinya kuat. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Allah qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amantu billah, beriman kepada Allah, wa bima qala Allah taala, dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ada sistematika ketika orang beriman mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi dia juga beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah beriman kepada 123.999 Nabi yang diutus Allah. Di dalamnya ada 25 Rasul. Masya Allah. Nabi itu ada 124.000, tapi 123.999 Nabi gagal. Coba panggil ahli sejarah, bibliologi, ahli sejarah, teologis, teolog, filsuf. Tidak ada nabi yang berhasil kecuali satu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir gagal itu jaraknya 3.500 tahun dari Musa alaihissalam. Moses. Karena ini kitab Kristen ini suka dirubah-rubah. Musa diganti Moses, Daud diganti David. Makanya orang Solo banyak yang rubah-rubah nama. Isa diganti Yesus. Isa diganti Yesus. Saya aneh lihat orang berdebat di YouTube. Sampai sekaliber Zakir Naik pun menyebut Yesus itu Isa, berarti awam. Beliau awam, bukan ahli. Di dalam studi antropologi linguistik, budaya dan bahasa, kalau saya tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada orang bernama Ahmad, ada orang bernama Suyono, mana di antara dua orang ini orang Jawa? Ayo mari kita buka. Ini saya bikin 8 satuan kredit semester supaya kita tahu bahwa Islam itu hebat. Ada dua orang, satu bernama Frederick, satu bernama Donald, satu bernama Saipul. Mana orang Indonesia? Saipul. Satu bernama Jesus, satu bernama Isa, satu bernama Joshua Hamasya. Mana Nabi yang ke-24 yang disebut dalam bahasa Arab Isa yang sebenarnya?